Alat yang dibutuhkan adalah kuas besar seukuran 3 jari, kuas ukuran sedang, kuas ukuran kecil, dan cat akrilik 5 warna, kuning tua, kuning muda, coklat muda, putih, dan hitam. Yang pertama, kita akan menggunakan warna kuning tua untuk membuat pola lengkung. Kemudian gunakan kuning muda untuk membuat pola titik. Lalu buat garis lurus. Kemudian tambahkan pola titik di bawah garis lurus. Setelah itu, gunakan kembali warna kuning tua untuk membuat pola lengkung. Dan gunakan warna coklat muda untuk membuat pola titik pada bagian atas dan bagian bawah. Kemudian gunakan kuas besar seukuran 3 jari untuk meratakan cat pola yang sudah dibuat. Ratakan cat mulai dari warna yang paling muda, yaitu kuning muda. Kemudian ratakan cat berwarna kuning tua. Kemudian ratakan cat yang berwarna coklat muda pada bagian atas dan pada bagian bawah. Warna dasar lukisan sudah selesai. Langkah selanjutnya, ambil sedikit warna putih. Ratakan menggunakan kapas bulat. Ratakan hingga membentuk lingkaran seakan-akan menggambar matahari. Kemudian saya akan menggunakan kawat pencuci piring untuk meratakan dasar pada gambar. Hal ini dilakukan agar gambar menyatu dengan sempurna. Ratakan cat dengan cara ditotol-totolkan. Pada tahap ini, usahakan dilakukan sebelum cat mengering, biar gampang untuk diratakan. Lakukan hingga gambar menyatu dengan sempurna. Kemudian diamkan gambar hingga cat benar-benar kering. Setelah cat benar-benar kering, saatnya kita menggambar objek lukisan dengan menggunakan kuas ukuran medium. Gunakan warna coklat muda untuk menggambar bayangan-bayangan pohon pada gambar. Setelah itu, gunakan kartu atau penggaris yang sudah dilumuri cat akrilik warna coklat muda untuk menggambar bayangan batang yang lebih kecil. Kemudian gunakan kembali kawat pencuci piring yang sudah dilumuri cat akrilik warna coklat muda. Hal ini dilakukan agar ada efek bayangan dedaunan dan bayangan pada semak belukar pada bagian bawah. Kemudian, gunakan kawat pencuci piring yang sudah dilumuri cat akrilik berwarna hitam untuk mempertegas pada bagian daun. Dan juga untuk mempertegas pada bagian semak belukar. Tunggu hingga kering. Setelah cat benar-benar kering, saya akan menggunakan kuas berukuran medium untuk menggambarkan objek berupa dahan dan batang pohon yang berukuran besar.
Kemudian saya menggunakan kuas yang lebih kecil untuk menggambar dahan dan ranting pohon yang lebih kecil. Ukuran yang berbeda sengaja saya munculkan untuk menciptakan perspektif pada gambar. Kemudian saya menggunakan kartu atau penggaris yang sudah dilumuri sedikit cat akrilik berwarna hitam untuk menggambarkan ranting pohon yang lebih kecil lagi. Kemudian saya menggunakan kembali kawat pencuci piring yang sudah dilumuri cat akrilik berwarna coklat muda agar menimbulkan efek radiasi pada gambar. Kemudian saya menggunakan lagi kawat pencuci piring yang sudah dilumuri cat akrilik berwarna kuning muda untuk memberikan efek gelap terang pada gambar tersebut. Kemudian saya menggunakan cotton bud yang sudah dilumuri cat akrilik berwarna coklat muda yang menggambarkan seakan-akan dedaunan tersebut sedang berjatuhan. Kemudian saya menggunakan 10 cotton bud yang diikat menggunakan karet yang dilumuri cat akrilik berwarna kuning muda dan ditotol-totolkan kepada gambar supaya memberikan efek gelap terang pada dedaunan pohon. Kemudian saya gunakan kembali kuas kecil yang sudah dilumuri cat akrilik berwarna hitam untuk menggambarkan dahan dan ranting pohon yang lebih kecil. Tunggu cat hingga benar-benar kering dan lukisan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Fitria. Saya dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 10. Saya di sini akan mempresentasikan gambar ini. Dalam menggambar ini kita hanya membutuhkan 5 warna cat akrilik, yaitu kuning muda, kuning tua, coklat muda, hitam, dan putih. Coklat muda digunakan untuk menggambar latar lukisan dan juga digunakan untuk menggambar bayangan batang pohon. Kuning muda digunakan untuk menggambar langit sore atau disebut dengan juga sunset. Kuning muda juga digunakan untuk memberikan efek gelap terang pada semak belukar dan pada dedaunan. Hitam digunakan untuk mempertegas dedaunan dan mempertegas semak belukar. Putih digunakan untuk menggambar matahari. Dalam menggambar ini kita hanya membutuhkan 4 jenis kuas. Yang pertama yaitu kuas besar seukuran 3 jari yang digunakan untuk meratakan dasar lukisan yang berwarna kuning muda, coklat muda, dan kuning tua. Yang kedua, kita memerlukan kuas seukuran medium yang digunakan untuk menggambar batang pohon yang lebih besar. Yang ketiga, kita membutuhkan kuas kecil yang digunakan untuk menggambar batang
atau dahan pohon yang lebih kecil lagi. Dalam menggambar lukisan ini, kita juga membutuhkan alat yang biasa kita digunakan untuk sehari-hari, yaitu kawat pencuci piring untuk menggambar semak belukar dan dedaunan. Yang kedua, penggaris atau kartu yang digunakan untuk menggambar batang pohon yang lebih kecil lagi. Yang ketiga, kita membutuhkan kapas bulat yang dijepitkan oleh jepitan jemuran yang digunakan untuk menggambar matahari. Yang keempat, kita membutuhkan cotton bud yang digunakan untuk menggambar atau memperdekat dedaunan, dan juga digunakan untuk seolah-olah dedaunan tersebut sedang berjatuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.